fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang sudah kita baca tentang suhbah, tentang bersuhbah. Karena bertasawuf itu atau bertarekat itu diumpamakan orang yang menempuh perjalanan. Maka ada yang menemani kita dalam perjalanan untuk sampai kepada tujuan, yaitu oleh orang yang berpengalaman, khibrah, ahli khibrah. Maka salah satu dalil yang mereka ambil dari Al-Quran, Ar-Rahman fas'al bihi khabira, katanya. Ar-Rahman yaitu ismun min asma'illah, salah satu nama Allah, nama yang paling besar yaitu Ar-Rahman. Ya, kita mendengar tuan-tuan guru kita dulu menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan kasih. Ya. Maka dikatakan kasih lebih besar daripada cinta. Ar-Rahman. Ar-Rahman inilah yang menciptakan sifat kasih sayang, yang menciptakan semua makhluk. Ya, apapun dan siapapun makhluk itu. Yang memberikan anugerah, memberikan musibah, memberikan hidayah, yang menyesatkan, semua Ar-Rahman. Nak kenal Ar-Rahman, fas'al bihi khabira, bertanyalah kepada khabir. Dan kita telah pun membaca tentang 5 sifat yang perlu dimiliki oleh seorang yang kamil, seorang yang akan diikuti, yaitu mengetahui yang dituntut dalam perjalanan menuju kepada Allah, kemudian basirahnya nafizah, amalnya sabit, himmah aliyah, halah sahihah. Nah, kemudian hari ini kita membaca sambungan daripada ciri-ciri seorang yang kamil, seorang syaikh, seorang mursyid lah. Dan perlunya kita bersuhbah kepada mereka. Qala Sayyidi Abu Abdillah Ibn Abbad fi arjuzatihi inda tarjizihi hadzal kalam ma nassuhu inna tawahi fadluhu la yunkaru wa in khala an syartihi la yushkaru wa syartu fihi an tuwakhiyal arifa anil khuzuzi wal luhuzi sarifa maqaluhu wa haluhu sayyani ma yad'u illa ila ar-rahmani anwaruhu da'imatas sarayati fika wa qad haffat bikar riayatu. Imam Abu Abdillah Ibn Abbad berkata dalam syairnya, inna tawahi, persaudaraan itu, ya, jadi suhbah itu sebetulnya persaudaraan yang khusus. Jadi ukhuwah itu ada 2, ada ukhuwah ammah, ada ukhuwah khassah. Nah, suhbah adalah ukhuwah yang khassah.
Ya, persaudaraan yang khusus, karena kalau ukhuwah yang amma, persaudaraan atas dasar satu akidah, satu agama. Tapi suhbah adalah persaudaraan atas dasar qudwah, atas dasar mahabbah, atas dasar khidmah, ya. Atau katakan tarbiyah, untuk melakukan tarbiyah. Kita nak ambil ilmu pengalaman seseorang, maka kita kena bersahabat, berkawan dengan dia. Nah, suhbah itu adalah persahabatan atau persaudaraan atas dasar qudwah. Nak mengambil khibrah, ya, pengalaman seseorang. Inna tawahi, persahabatan itu fadluhu la yungkaru, keutamaannya tidak dapat diingkari. Wa in khala an syartihi, tetapi jika kosong dari syaratnya, la yushkaru, tidak disyukuri. Ya, la yushkaru, tidak disyukuri. Ya, itu tidak terpuji, ya, tidak disyukuri sebetulnya. Ya. Artinya tidak disyukuri macam ini. Ada orang pernah mengaji pondok waktu kecilnya. Mungkin tuan gurunya garang lah, artinya tegas. Ya, mungkin masa dia di pondok tertekan dan tak selesa. Bila dewasa, dia hidup menghadapi berbagai cabaran, ya. Hidup cabaran iman, cabaran akhlak. Tapi dia kuat sebab pernah duduk pondok. Maka dia berkata, alhamdulillah, ya, meskipun saya sekejap pernah duduk di pondok, jadi tidak jatuh dalam maksiat. Nah, ini maknanya dia mensyukuri, ya, duduk di pondok itu mensyukuri. Ada orang baru sedar sudah tua, tak pandai baca Quran. Ya, padahal dia duduk sebelah surau, sebelah ustadz misalnya. Nah, dia tidak syukuri itu masa lalunya. Ya, kenapa saya dulu tak mengaji? Ini ada orang mensyukuri masa lalu, ada orang mengingkari masa lalu. Nah, persahabatan itu keutamaannya tidak diingkari, maknanya disyukuri. Orang pernah bersahabat dengan orang soleh, mesti ada kesan yang kebaikan, ya, yang dia bawa, ya, dan satu saat kesan itu akan hidup dalam dirinya. Maka dia mensyukuri masa dia bersahabat. Tetapi kalau bersahabat dengan orang yang tidak ada syaratnya, artinya yang bersahabat dengan orang buruk, maka la yuskar. Ya, kenapa saya dulu dekat, ya, bersahabat dengan dia, tidak bersahabat dengan orang soleh itu. Nah, ini. Nah, maka suhbah mesti kepada orang yang cukup syaratnya, maka la yungkar atau yuskar. Ya. Nah, ini sama kalau kita ubah, inna tawahi fadluhu yushkaru, tapi kurang wazannya dalam syair. Wa in khala an syartihi, ya, yungkaru, mestinya begitu. Wa syartu fihi, apa syaratnya di dalam at-tawahi ini, di dalam bersahabat ini? Antuwakhiyal arifa, engkau bersahabat dengan orang arif. Jadi syaratnya kita mengambil guru yang arif. Apa yang arif itu? Anil huzuzi wal luhuzi sarifa. Dari huzuz dan luhuz dia berpaling. Huzuz adalah keinginan nafsu,
Luhuz adalah perhatian orang. Soripa dia berpaling. Orang-orang yang arif dia berbuat bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin mendapat pujian orang. Bukan untuk orang, bukan untuk hawa nafsu. Karena mungkin ada orang seumur-umur dia berbuat baik karena dua perkara itu. Karena hawa nafsunya atau karena ingin dipandang orang soleh, ingin dipandang orang baik. Maqaluhu wa haluhu, ini ciri keduanya. Perkataannya, ucapannya sayani sama. Perkataan dengan maqaluhu perkataan, haluhu keadaan jiwanya. Ya. Ucapannya dengan apa yang ada di dalam jiwanya, keadaan jiwanya itu sayani serupa. Ya, tidak berbeza. Itu kedua. Yang ketiga, ma yad'u illa ilar rahmani. Seruannya, ajakannya hanya kepada Allah. Hatta nasihat-nasihatnya dia akan berkata kepada Allah. Karena jiwanya bersama Allah, maka ucapannya pun akan menunjukkan kita kepada Allah. Ya, kita mengadu kepada dia, ada orang yang menghina, dia akan cakap, Allah mengujimu. Kita disuruh melupakan orang. Ya. Apapun yang terjadi, dia akan mengatakan Allah. Ya. Anwaruhu daimatas sarayatu. Cahayanya senantiasa mengalir. Fika dalam dirimu. Waqad huffat bihi bika ar-riayatu. Ya. Dan ar-riayah, pemeliharaan Allah telah meliputi dirimu. Jadi pemeliharaan Allah telah meliputi dirimu. Apabila cahaya seorang arif itu mengalir kepada dirimu, maknanya menjangkitkan, ya, menularkan, mewariskan. Ya, karena kita berqudwah, maka kita akan mendapatkan sifat-sifat apa yang ada dalam dirinya. Anwar ini akhlak, nur, ya. Ya, akhlak, sifat-sifat mulia. Ya. Wa qasidun lil faqidi hadza syarta bisuhbatin yaqiduha qad akhta. Orang yang menuju kepada orang yang tidak mempunyai syarat ini, faqid itu yang tidak memiliki. Bisuhbatin yaqiduha qad akhta. Sungguh telah mengikat persahabatan yang keliru, yang salah. Kalau kita bersahabat kepada orang yang tidak memiliki syarat ini, maka kita mengikat persahabatan yang salah. Ya, bersahabat kepada mereka yang arif. Maka cirinya 3 tadi yang diuraikan dalam syair bait di atas. Kaunuhu yara biha mahasinahu, karena dia memandang baik dengan persahabatan itu. Fanafsuhu zata iqtirarin amina, padahal dirinya sedang terpedaya dengan aman. Ya. Dia memandang persahabatannya baik, tapi orang yang menjadi kuduahnya, yang menjadi pembimbingnya, tidak ada syarat itu. Maka dia pandang baik, tetapi dirinya, ya, merasa aman padahal sedang terpedaya.
Ya. Qultu fadzakara fi hadhil jumlati syurutan salasa. Kata Imam Zarruq, disebutkan dalam jumlah syair tadi itu ada 3 syarat. Pertama, an yakuna hariban 'anil khuzuzi an-nafsaniyati wal luhuzi al-insaniyati. Syarat yang pertama itu bagi seorang kamil atau arif atau mursyid atau syekh, yaitu dia lari dari khuzuz, ya, keinginan nafsu wal luhuz dan perhatian orang. Dia bukan orang yang berbuat untuk dipandang orang atau kepentingan hawa nafsu. Ya. Kita beramal ini kalau tidak ada ma'rifat, ya memang akan menghadapi 2 musuh, nafsu di dalam diri kita dan orang di luar diri kita. Kenapa di dalam tasawuf kita mendengar para masyayikh berkata, ya, tinggalkan orang, jangan bersahabat dengan orang, kan gitu, jangan bergaul dengan orang. Bahkan dikatakan al khalqu adza, katanya orang itu menyakiti. Nah, semua itu adalah bahasa semacam motivasi, ya, bahasa tarbiyah. Mesti diterangkan maksudnya. Bukan berarti orang sufi disuruh al-i'rad anil khalqi. Ya. Kita baca kitab-kitab dulu. Para masyayikh itu memberikan syarat kepada orang yang nak menjadi murid dia. Antara lain syaratnya al-i'rad anil khalqi, katanya, berpaling dari orang. Jadi orang jika membaca teks tanpa mendengar maksud daripada ucapan ini, maka dia akan memahami bahwa orang sufi itu orang yang menjauh dari manusia, duduk dalam gua, ya, menyendiri atau bertapa, ya. Itu tidak demikian. Yang dimaksud jauhkan dari orang, jauhkan dari motif dan tujuan serta pengaruh buruk. Kalau orang yang baik justru mesti duduk bersama kepada mereka. Orang soleh, orang alim, malah kita disuruh untuk duduk bersama mereka. Ya, karena tasawuf adalah pertama yang dilakukan at-takhalli, ya, melepaskan, mengosongkan, membuang dari sifat buruk, maka keburukan itu yang lebih mudah terjangkit dari orang. Ya. Apa yang kita sebut persekitaran buruk bukan tanah pokok yang buruk, tapi orang di dalamnya. Ya. Jadi al-i'rad anil khalqi, kamu jangan berbuat kebaikan karena orang. Seperti mengaji ikut orang. Kalau orang tak datang, dia tak datang. Ya. Atau kalau ramai baru seronok. Kalau tak ramai, ini kan ikut orang. Nah, dalam bertarekat itu, ya betul-betul tidak bergantung, tidak iktimad. Ya, karena tujuan mereka agar beriktimad kepada Allah. Agar ibadah itu hidup ini tujuannya Allah dan motifnya Allah. Pendorongnya adalah Allah. Itu dididik sejak mula-mula tarbiyah. Maka mereka ketika menjadi seorang arif, memang sudah tidak ada tujuan orang. Dan kita juga mendengar dalam tasawuf identik dengan mujahadatun nafs, melawan nafsu. Ya. Dan itu adalah musuh yang paling berat. Ya, musuh yang paling berat. Ada persoalan, saya ada ditanya bagaimana tasawuf memberikan solusi, ya, dalam menghadapi, ya,
berbagai tantangan cabaran di luar ini. Kita hidup ini bukan tak ada cabaran ya, beribadah tak ada cabaran, berjuang tak ada cabaran. Ya, bagaimana tasawuf ya, memberikan solusi? Yang kami dengar dalam tasawuf, dalam tasawuf orang-orang sufi, para arif, ya, para masyaikh berkata, mereka mengatakan tak ada cabaran di dunia ini. Yang ada di luar diri kita, cabarannya adalah di dalam diri kita, yaitu nafsu. Kalau kita dah mampu melawan hawa nafsu, maka apa yang orang sebut cabaran di luar tak terkesan. Orang yang sudah mampu melawan hawa nafsu dan dia betul-betul sudah menjadi hamba Allah, yang hidupnya untuk Allah, hidupnya karena Allah, dia akan memandang semua cabaran itu adalah hikmah dari Allah, ujian yang Allah akan beri anugerah di balik ujian itu. Kita menyebut cabaran secara psikologi, secara sosiologi, cabaran ekonomi, cabaran politik. Itu kalau nafsu sudah lepas, tak ada kesan. Bahkan yang ada itu hikmah semua, memberikan kesempurnaan kepada kita. Makin susah makin memberikan anugerah. Jadi mana ada cabaran? Ya. Bahkan kita dengar orang-orang arif memandang iblis pun positif. Kalau tak ada iblis kita tak takwa. Kita pula nak lenyapkan iblis di dunia ini, padahal Allah yang memberi kekuatan untuk menggoda kita. Nah, ini pandangan hakikat agama. Kita melihat orang jahat aja kita berdoa agar ditelan bumi itu. Ya, orang jahat kepada kita, ya Allah telanlah dia dari bumi ini. Seolah-olah kita tak kenal kejahatan, padahal kejahatan itu tumbuh dari nafsu yang sama dalam diri kita. Itu nafsu yang kita tidak selesai. Kalau itu selesai, ya Allah menguji kita. Bahkan kita mungkin berbaik sangka dengan dia. Ya. Justru kita melihat Allah kasihan dia, diuji keburukan. Tapi kita pandang positif, mungkin Allah akan bagi anugerah yang besar karena ujian itu kepadanya. Saya pun dapat dari perbuatan buruknya, saya pun mendapat pahala. Jadi itulah ya, pandangan positif itu orang yang harib, yang sudah selamat lari dari keinginan nafsu dan pandangan orang. Ya. Bukan seperti orang memandang bahwa jangan atas dasar hawa nafsu. Ya. Saya mendengar seperti ini minta maaf saya kepada kaum muslimat. Ada tuan guru menikah lain, ya. Menikah 2 lah, menikah 3. Oh, tuan guru ini ya, mengikuti hawa nafsu. Semua nikah guna hawa nafsu. Kalau tak guna hawa nafsu, kasihanlah istri kedua. Ya, suaminya tak ada nafsu. Nah, ini kan salah memahami nafsu itu apa. Dia kawin atas dasar nafsu. Mau itu wali, nabi, atau perompak, kawin dengan nafsu. Itu memang anugerah yang Allah beri. Alah abang nih kawin ikut hawa nafsu. Nah, kalau tak ikut hawa nafsu, hanya cara untuk melakukannya berdasarkan syariah, tidak melakukan haram. Ya, kita dengan istri pun, artinya orang dengan istri pertama pun nafsu juga. Ya, artinya mengikuti hawa nafsu ketika dia berbuat baik bukan untuk kepentingan nafsu. Ya, sehingga dia menjadi takabur, riya, ya, sombong, lalu tidak suka dengan orang baik, hasud, dengki, ya, tidak sabar, tidak ridho. Itu justru yang mengikuti hawa nafsu. Ya, karena orang yang mengenal Allah maka akan mengenal mazahir ya ilahiyah, manazir ilahiyah. Ya.
Apa mazahir ilahiyah, manazir ilahiyah itu? Ini yang maujudat, ya. Yang Allah turunkan ke bumi itu adalah mazhar. Apa mazhar itu? Satu manifestasi atau satu pernyataan tentang kudrah dan iradah Allah. Penjelasan tentang sifat dan asma Allah. Jadi apa yang kita lihat dan apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, apa yang menimpa kita lah. Ya. Seperti kita mengetahui orang berbuat buruk. Tak ada orang berbuat buruk nak diketahui. Tapi kenapa kita tahu pula? Allah buat tahu. Itu kan ada hikmahnya. Bukan kita nak mengata. Tetapi itu pelajaran dari Allah untuk kita. Mungkin orang itu diuji dan taubat jadi wali. Tapi kita memandang buruk tetap iblis. Ya, padahal itu pelajaran bagi kita. Jadi apa yang wujud dan berhubungan dengan kita itu hikmah. Kalau itu buruk, kalau itu baik, itu rahmat. Ya, maka ada hikam Imam Al-Haddad. Mula-mula hikam yang pertama dia mengatakan begitu, bahwa antara makhluk dengan Tuhannya tidak terlepas dari dua perkara. Rahmat dan hikmah. Kalau dia ada dalam kebaikan, ketaatan, ya, kesenangan, kemudahan, itu rahmat. Tapi kalau dia dalam keburukan, maksiat, itu hikmah. Ya, karena tak ada yang tak dari Allah. Iman kita pun baik buruk dari Allah. Itu rukun iman. Ya kalau iblisnya saja ciptaan Allah, tak ada Tuhan lain, maka kita tak ada yang kita kutuk. Kecuali kita pandang itu sebagai rahmat. Yang satunya lagi adalah hikmah. Kenapa Allah buat itu? Kan itu yang perlu kita pahami. Nah, kita nak dunia ini semua muslim, semua soleh, semua ini tak terasa terang kalau tak ada gelap. Gitu. Jadi jangan buang gelap. Ya, lepasi gelap, terang akan nikmat. Ya, itu sebetulnya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakuna sarfuhu anha bihalihi wa maqalih. Bahwa keberpalingan dia, ya, dari semua itu syarat yang pertama tadi bahwa dia selamat, artinya harib itu lari, ya, selamat dari keinginan nafsu dan perhatian orang. Yang pertama. Yang kedua, an yakuna sarfuhu anha bihalihi wa maqalihi. Ya. Keberpalingan dia itu tadi dari nafsu dan perhatian itu dengan halnya, dengan jiwanya dan ucapannya. Bukan hanya ucapannya saja, tetapi jiwanya pun memang dia berpaling. Fala tajidu min halihi illa ma sami'ta an maqalihi. Maka engkau tidak mendapatkan pada keadaan jiwanya melainkan apa yang engkau dengar dari ucapannya. Jadi ucapannya itulah keadaan jiwanya. Ya. Ucapannya itulah apa yang ada dalam jiwanya. Karena mungkin saja kita menyuruh orang bersabar, kita tak punya jiwa sabar. Ya, bagaimana kita bersahabat dengan orang itu nak dapat sabar? Ya, saya sering memberikan contoh seorang ibu kepada anaknya, nak anaknya sabar. Ya. Nak anaknya menjadi orang sabar, tapi ibunya hanya teriak-teriak, sabar, sabar. Ya. Itu diterima oleh anaknya apa? Tidak sabar. Dan itu adalah tarbiyah tidak sabar. Tapi kalau seorang ibu menyabari anaknya, itu maknanya dia memberi sifat sabar.
Dan anaknya akan sabar. Karena dia mendapat perlakuan dari ucapan itu apa yang ada di dalam jiwanya. Ya. Kita pun Ustadz cakap gitu juga. Sabar tuan-tuan, puan-puan. Nah, Ustadz pun diuji tak sabar juga. Ya akhirnya jamaah nih dapat ilmu sabar tapi tidak dapat sifat sabar. Ya karena kalau ucapan yang datang dari hal itu mesti akan pergi ke hal. Artinya ucapan yang dari hati akan pergi ke hati. Ya kalau ucapan dari mulut saja sampai telinga kanan keluar telinga kiri. Maka suhbah itu ya, untuk mendengarkan ya, dari ucapannya dan kita akan mengambilnya. Itu. Makanya ada ungkapan nanti di akhir-akhir ini, guru itu bukan yang engkau dengar tapi yang engkau ambil. Ya kalau dengar kita dengar dari YouTube boleh ya. Tapi kita tak menjadi persahabatan yang Allah akan wariskan. Ya, kalau ilmu ya mungkin boleh. Ya karena alatnya hanya akal, idrak, akal. Tapi ketika nak ambil akhlak tidak, dia mesti menjadi sahabat. Ya, karena dengan persahabatan yang ikhlas Allah yang akan mindahkan akhlak si fulan kepada si fulan. Ya, sifat-sifat yang disebut anwar tadi, cahaya tadi. Itu bukan pun seorang mursyid yang memindahkan. Bukan macam film Wali Songo ya yang ada di Jawa tuh. Nak pindahkan ilmu kewalian keluar dari jempolnya. Dia pegang tangan muridnya terus keluar. Ya. Tidak, Allah yang memberikan sifat itu. Artinya ya contohnya seorang ibu cakap dengan anaknya agar dapat sifat sabar. Itu sifat sabar Allah yang bagi ke anak itu. Ya. Tetapi melalui manusia kan di dunia ini. Jika manusia itu bersifat sabar lalu menyabari orang, maka Allah akan beri dia sifat sabar. Ya, kita cakap sabar, sabar, sabar. Oh, terus orang jadi sabar? Tak. Kalau kita tak ada sabar, Allah tak dapat ditipu. Ya, orang mungkin ditipu, oh ini ustadz cakap sabar, dia penyabar. Kata Allah, kamu tipu. Aku tak akan bagi orang itu sabar yang kau suruh sabar tuh. Ya, karena engkau tidak punya sifat itu. Bagaimana orang tidak punya dapat memberikan begitu? Maka ada istilah mereka, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya sesuatu tak dapat bagi. Ya karena dakwah itu ibadah. Ya, mengajar itu ibadah. Gitu. As-salisu yang ketiga, an yakuna du'a'uhu yadulluka 'ala Allah wa yad'u ila Allah. Dan seruan dia menunjukkan kepada Allah dan mengajak kepada Allah, la li syai'in dunahu, tidak kepada selainnya. Ya, seruannya dan memang ajakannya kepada Allah. Dia bukan hanya cakap ya. Ya, mari kepada Allah, untuk Allah dan karena Allah dan sebagainya. Ketika memberi solusi pun dia memang betul-betul mengajak kepada Allah. Tadi sehingga kita tanya, ya, ada orang yang jahat kepada kita, dia jawab Allah mengujimu, maafkan orang itu. Tapi kalau tak, memang dia itu keturunan Firaun kok. Nah itu ya, kita doa sajalah, tak apa kita dijolimi pun. Ini berarti menghilangkan hikmah Allah dalam hidup ini. Seolah-olah jahat tak boleh ada, ya, dosa tak boleh ada. Nah inilah orang-orang yang punya halah, yang punya keadaan yang sahihah, keadaan jiwa yang sehat. Saya selalu mengadu kepada, saya dulu pernah terjadi di Indonesia tahun 98 kan ada devaluasi, ada krisis ekonomi yang menghancurkan ekonomi Indonesia dulu. Dan berita
saya duduk Mesir pada saat itu. Berita keluar negara itu korupsi di Indonesia sangat teruk. Ya, dari tingkat kampung sampai tingkat ya, pusat lah gitu. Tiba-tiba saya merasa malu. Saya malu jadi orang Indonesia. Saya ketika itu nak rencana cadang untuk mencari negara untuk pindah kerakyatan. Karena saya pikir Bali berdakwah tak mungkin boleh diubah. Dan itu makin besar perasaan sedih dan perasaan putus asa untuk balik ke Indonesia. Dan ya, akhirnya tak tahan saya mengadukan hal itu kepada guru. Saya bilang, Syekh, saya tak boleh tahan ada yang nak saya luah di dada saya ini. Kenapa? Saya cerita. Ya, rasanya saya tak dapat berdakwah untuk merubah keadaan itu, dah teruk sangat. Lalu dijawab dengan beberapa kata saja, itu mengubah ya pandangan itu seketika. Seolah-olah umpama tengah menghadap ke utara, mendengar beberapa kata terus berbalik ke asal. Memang kamu tak dapat merubah apa yang ada di luar diri kamu kalau di dalam dirimu tidak berubah. Allah lah yang akan merubah semua keadaan itu, tetapi melalui perubahan yang ada dalam dirimu. Terus hilang saya punya kesedihan, putus asa, perancangan ingin lebih kepada Allah. Rupanya itu keluar dari ketiadaan makrifat kepada Allah, ketiadaan kesolehan, tiadaan ketakwaan, kurangnya ilmu. Ya, kita ini hanya ibadah, baru paham Allah. Macam kita berdakwah, kenapa kita pikir bila orang itu dapat hidayah? Akhirnya kita memahami tentang kehambaan ini. Ya, hamba kan abad, ibadah, semuanya ibadah. Ya, orang yang beribadah itu kan hamba namanya. Ya, kita berdakwah, kita tak perlu pikir bila orang itu tobat. Kenapa orang itu macam itu dan lain sebagainya. Kecuali untuk kita cari solusinya. Ya. Artinya ibadah kita kan pahala. Ya. Makin banyak ibadah kita makin pahala. Ya. Kita nak ajak orang itu baik, itu kan pahala. Adapun yang memberi hidayah dia baik bukan kita, Allah. Kenapa kita pening-pening memikirkan perbuatan yang bukan kita yang buat? Kita mengajak saja sudah dengan ikhlas karena Allah, selesai, pahalanya makin besar. Ya, makin lama dia tak bertobat-tobat, makin besar ibadah pahala kita. Ya. Justru kita jangan cepat-cepat taubat, nanti sikitlah pahala kan. Tapi tak boleh berpikir begitu. Artinya kan mestinya kita positif begitu. Tidak, kau ini terbuat dari batu ke hatimu Allah. Allah punya urusan, jangan ikut campur urusan Allah. Betulkan saja tujuan dakwah ibadah kita ini untuk Allah. Allah yang akan merubahnya. Mungkin dia tidak berubah karena kita bukan orang yang tepat oleh Allah menjadi sebab perubahan mereka, tapi pahala dah dapat. Di situ baru ya Allah indahnya agama Islam itu ya. Dan itu sisi tasawuf. Maka jika tidak ada tasawuf, ya kemudian saya berpikir ya Allah tolong. Itulah suhbah yang disyukuri. Karena saya bersuhbah kepada guru, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Artinya kita syukuri betul. Kalau tak, entah. Ya.
Kita akan mengata ini, mengata itu, dan menghina ini, menghina itu, dan kita terus merasa baik. Padahal yang keluar dari pikiran dan mulut kita semuanya hina, tapi tetap merasa baik. Walihadihil jumlati tafsilun. Dan jumlah ini memiliki perinciannya. Ada penjelasan detailnya. Tadi kan 3 itu global sangat. Ada tafsilnya, ada rinciannya. Minhu ma hakahu Syekhu Abul Hasan Syazili rahimahullahu qala. Di antara tafsilnya, perinciannya, apa yang diceritakan oleh Syekh Abul Hasan Syazili. Ini salah satu tafsir perincian ya, tentang penjelasan di atas tuh, dari awal sukhbah sampai apa. Imam Abul Hasan berkata, sa'altu ustazi an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wasakinu wa la tunaffiru. Itu salah, wa la tunaffiru itu ya. Itu sebetulnya wa la tunaffiru setelah ra, waw dan alif. Sama seperti yassiru wa la tu'assiru wasakinu ya. Wala tunaffiru itu waw dan alif ya. Yassiru wala tu'assiru wasakinu wala tunaffiru gitu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abul Hasan menanyakan apa maksud daripada hadis ini. Apa jawaban gurunya? Faqala ya'ni dulluhum 'ala Allah wa la tadulluhum 'ala ghairihi. Dia menjawabnya dengan jawaban yang penuh hikmah. Dulluhum 'ala Allah wa la tadulluhum 'ala ghairihi. Ya. Tunjukkan mereka kepada Allah. Sebetulnya ini berkenaan dengan kaidah manhaj tasawuf dalam mendidik manusia. Ya. Tasawuf dalam mendidik manusia ini menunjukkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita telah membaca yang dari awal kan, bahwa hakikat orang yang bertasawuf, artinya sebenarnya orang yang bertasawuf itu orang yang sedang buat apa? Kita mendengar orang bertasawuf itu orang yang berzikir, ambil zikir dari guru terus zikir, dah, ya, tidak tahu zikirnya untuk apa. Sebetulnya ada yang sebenarnya, yang hakikatnya orang bertasawuf itu apa yang dia buat, sehingga dia perlu berzikir, perlu mujahadah, perlu suluk ya khalwah. Untuk apa? Untuk berjalan menuju kepada Allah. Yang disebut yang dalam istilah kitab ini sidqut tawajjuh ilallah. Membetulkan hati agar menuju kepada Allah. Sebetulnya ada istilah lain yang sering kita dengar, yaitu al-istiqamah. Sama dengan ini. Ya. Atau dalam bahasa Al-Quran, siratal mustaqim. Ya. As-siratal mustaqim. Sebetulnya sama dengan ini. Ini adalah thariqat tasawuf. Jadi thariqat tasawuf itu sidqut tawajjuh ilallah, atau istiqamah, atau siratal mustaqim. Ada lagi istilah yang kita kenal, al-ittiba'ul kamil. Mengikuti Nabi secara penuh, sempurna.
Itu juga tarikat. Hanya tarikat ini bahasa ilmu dalam sebuah bidang tasawuf. Ya. Itu sidqut tawajjuh. Bahasa-bahasa yang syar'i, bahasa-bahasa yang nasi yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, istiqamah, siratal mustaqim, al-ittiba'ul kamil. Ini mungkin diucapkan oleh semua orang, sufi dan bukan sufi. Tetapi orang sufi membuat istilah yang khusus untuk makna ini, agar orang mendengar dengan istilah yang berbeda maksudnya. Ya karena mungkin siratal mustaqim maknanya beragama. Ya, orang apabila beribadah, salat, puasa itu siratal mustaqim. Ya. Tetapi sebetulnya yang lurus hatinya. Ya, maka orang sufi yang menjelaskan secara tafsil. Ya. Jadi orang bertarekat itu orang yang sedang membetulkan hatinya agar menghadap menuju kepada Allah. Ya, itulah mana istiqomah, mana siratal mustaqim. Sehingga kita minta kepada Allah agar Allah memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini adalah jalan-jalan anbiya wal auliya. Nah ini. Nah, yassiru wa la tu'assiru. Saya nak terang sedikit karena di situ ringkas. Yassiru, mudahkan. Saya berikan contoh begini. Orang tidak punya sifat dermawan. Ya, kita belum punya sifat dermawan. Belum punya sifat khusyuk. Lalu disuruh sholat. Tak punya, belum punya, ya belum punya tak punya kan namanya. Ya, sifat khusyuk lalu disuruh sholat, kita sholat. Selama-lamanya sholat itu berat. Tapi bila kita sudah punya sifat khusyuk, sholat jadi mudah. Kita menyuruh orang, memberi, menolong orang yang perlu. Kalau kita tidak punya sifat dermawan yang akan ikhlas, memberi itu berat. Lagi kita memberi kepada orang yang menerimanya kemudian menghina kita, menyesal kita memberi kepadanya tuh. Ya, bukan hanya menyesal, kalau boleh kita nak ambil macam mana pemberian itu tuh. Nah, ini kan berat kita melakukannya. Tapi kalau kita punya sifat dermawan, maka yusur. Jadi amal ini ada surahnya, ada rupanya. Ya, memberi, sholat. Lalu ada ruhnya, hakikatnya di dalam batin. Ya, khusyuk, ikhlas. Ya, derma karim, ya, sakhi, dermawan, gitu. Gitu. Nah, kalau orang dipaksakan untuk membuat surah saja berat. Itu sebab ya syariat itu dinamakan taklif. Ya, beban ini bagi tubuh, bagi surah. Beban. Gitu. Nah, kalau sudah ada ruhnya atau ini hakikatnya, ya hakikat surah itu, nah maka akan sukun, akan gugur keberatan itu. Ya. Jadi orang yang mendidik rohaninya itu sebetulnya orang yang tengah membuat dia nanti mudah melakukan kebaikan. Ya. Tidak disuruh amal. Tidak. Maka orang sufi itu, seorang mursyid cakap kepada muridnya, tidak pernah mengatakan begini. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, beribadahlah. Wali itu ibadahnya satu malam 700 rakaat. Sahabat itu 100 rakaat. Kita mendengar itu sejarah. Kita 2 rakaat pun tak boleh buat. Kenapa kita dibebani itu?
Jadi kita jauhlah nggak jadi wali karena bilangan yang kita terima itu sedang memindahkan tulisan di buku ke kita yang beban. Tarbiyah tasawuf tidak pernah menceritakan kasratut ta'at. Tidak. Orang sufi selalu mengatakan lakukan karena Allah, sedikit pun tak apa. Bila sudah ada khusyuk, baru dia nak sholat puluh-puluh rakaat. Bila sudah ada dermawan, baru dia nak beri banyak-banyak harta. Sayyidina Abu Bakar memberi semua harta. Alamak, aku mampuslah dengan istriku. Tapi bila ada sifat dermawan, dia boleh melawan istrinya. Kalau tak, mampus ya anak istrinya. Artinya agama itu mudahkan, bangun jiwanya dulu, baru dibebankan syariah. Ya bangun hakikatnya dulu, baru dibebankan syariah, akan mudah. Itu jawaban guru Imam Abul Hasan ketika ditanya, Nabi menyuruh mudahkan, jangan susahkan. Didik orang itu ke Allah. Artinya tarbiyah sidqut tawajjuh ilallah. Kenapa demikian? Karena ini teori ringkas tasawuf ya. Teori ringkas tasawuf itu membangun rohani agar memiliki sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji yang disebut tahalli. Ini bagaimana ini sifat-sifat ini akan masuk ke rohani? Ini Allah yang bagi. Apa caranya? Yaitu dengan ibadah, dengan agama. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, lakukan untuk Allah, maka Allah akan memberikan sifat ini kepada rohani. Itu saja teorinya. Itu sebab tasawuf itu hanya nyuruh sidqut tawajjuh ilallah. Orang yang sedang bertasawuf, orang yang sedang membetulkan hatinya. Di rumahnya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan jiran, dengan seorang yang di sekelilingnya. Perbuatan baik yang diperintahkan agama yang kita lakukan untuk Allah. Di luar, di tempat pekerjaan, di tempat bekerja, di masyarakat, apa yang kebaikan dilakukan untuk Allah, atau ibadah-ibadah khusus kepada Allah pun untuk Allah. Itu artinya dia sedang bertarekat ya. Maka gurunya menolong, kamu mesti banyak zikir agar membantu kamu untuk karena Allah, untuk Allah. Baru illallah, la ilah. Lagi dikhalwahkan, makin bersih hatinya. Bukan orang bertarekat ambil zikir dari guru setiap minggu illallah, illallah. Pulang mengamuk-ngamuk macam kerbau di luar jahat dia, tapi balik ke majelis illallah, illallah, ngaku dia wali. Nah ini tidak melakukan hakikat bertasawuf. Ya. Dia lupa bahwa zikir dengan lidah itu anggota tubuh zahir, itu amal zahir. Kalau tidak karena Allah tak jadi apa-apa. Arti tak jadi apa-apa, tak membangun rohani. Kalau pahala Allah bagi. Ya, pahala itu apa pahala yang paling besar? Surga. Allah bagi kita balasan ibadah kita dapat istana satu kampung ini. Kecil bagi Allah. Ya. Tetapi Allah nak bagi dirinya, apa sifatnya, itu yang besar. Makanya selalu kami dengar dari guru-guru dan ditulis dalam buku mereka, diumpamakan seorang istri dengan suami. Suaminya bagi anak kunci itu kepada istrinya. Ini istriku, kunci rumah, ini kunci kereta, ini kunci berangkas uang. Ya, ini semua ya saya berikan kepadamu. Artinya apa yang dimilikinya aku berikan. Tetapi minta maaf, ya, aku akan pergi, tidak hidup bersamamu. Ini perempuan yang cinta murni kepada laki-laki, dia akan buang. Untuk apa bang semua ini tanpa abang? Nah, ini namanya dia cinta kepada dirinya. Itu. Tapi itu perempuan zaman dulu, tuan-tuan ya. Nah, kalau perempuan zaman sekarang kita bagi kunci, pergilah bang. Apa? Ya, ada abang pun susahkan juga. Ya. Kita kepada Allah, kita ibadah itu